In progress. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang unik lagi ya, selain inversi. Namanya adalah double komparatif. Nah, double komparatif ini adalah caranya kita bilang semakin A, semakin B dalam bahasa Inggris. Jadi langsung saja ya, teman-teman. Without further ado, let's get right into it. Jadi double komparatif itu apa? Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi ya. Sebelum kita ke bentuk double komparatif, kita belajar dulu komparatifnya, teman-teman. Karena komparatif ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ketika kita belajar inversi. Jadi komparatif ini kita singgung sedikit di inversi nomor 4, teman-teman. Atau penanda inversi nomor 4 ya, yaitu caranya membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Ya, ketiganya artinya sama, yaitu Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Seperti itu. Nah, jadi caranya bilang lebih dari itu kita bisa pakai more than atau than ya, teman-teman. Nah, kapan kita pakai more than dan kapan kita pakai than? Nah, kita bahas dulu di sini ya. Jadi kita tambahkan kata more di sebelum suatu kata sifat atau kata keterangan ya. Yang mana kata sifat atau kata keterangan itu memiliki lebih dari satu suku kata ya, teman-teman, atau dua suku kata yang berakhir maaf, intinya lebih dari suku kata atau kata sifat yang panjang-panjang. Misalnya adalah expensive. Expensive itu kan lebih dari satu suku kata, teman-teman. Ya kan? Karena kalau kita eh, pecah-pecah suku katanya, expensive itu ada X, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, ada 3 suku kata. Contohnya lagi adalah impressive. Impressive itu juga 3 suku kata, teman-teman. Impress sama sieve. Nah, itu namanya suku kata atau syllable. Oke. Jadi kalau misalkan kata sifat yang mau ditambahkan dengan kata lebih, itu dia panjang atau lebih dari satu suku kata, maka kita tak pakai yang more. Oke. Nah, tapi itu juga bisa untuk menambahkan kata lebih di kata sifat yang dia itu pendek, teman-teman. Jadi adjektifnya itu cuma satu suku kata, misalnya kata big, itu kan besar. Nanti untuk bilang lebih besar itu bigger, bukan more big ya. Contohnya lagi adalah fast, cepat. Untuk bilang lebih cepat itu faster. Karena dia memiliki satu suku kata, atau kalau kita baca itu cuma sekali, teman-teman. Big, fast. Apalagi misalnya quick dan seterusnya. Itu ya. Atau dua suku kata juga boleh, tapi yang dia berakhiran dengan huruf Y. Contohnya adalah lazy, malas ya. Untuk bilang lebih malas itu lazier, bukan more lazy seperti itu. Oke. Nah, kemudian contohnya misalnya di kotak bawah ini ya, teman-teman. Contohnya untuk bilang besar, itu kan ada 2 tuh. Kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Untuk bilang lebih besar pakai large, cukup tambahkan karena large itu kalau kita baca cuma sekali, teman-teman. Large atau sebutannya tadi hanya memiliki satu suku kata. Nah, maka untuk bilang lebih besar pakai large, kita tambahkan aja jadinya larger, lebih besar. Nah, kalau masif itu kan dia memiliki 2 suku kata ya, atau lebih dari satu suku kata, maka untuk bilang lebih besar pakai masif, kita pakainya more massive. Seperti itu. Nah, kemudian ada cheap, artinya murah. Untuk bilang lebih murah itu cheaper. Oke. Kemudian kalau kita mau bilang murahnya itu pakai inexpensive. Nah, lebih murahnya nanti adalah more inexpensive. Seperti itu. Kemudian yang terakhir contohnya pada kata gila. Nah, gila itu ada crazy, ada insane, teman-teman. Dua-duanya sama-sama memiliki 2 suku kata, crazy, insane, ya kan? Nah, karena bedanya cuma di akhiran y sama yang bukan y aja. Kalau di akhirannya y, 2 suku kata akhirannya y, kita pakai jadinya crazier. Nah, tapi kalau insane bukan insaner ya, teman-teman, tapi kita pakainya more insane untuk bilang lebih gila. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah perbedaan penggunaan more dan untuk menambahkan arti kata lebih ke kata sifat. Seperti itu.
Nah, tapi perlu diingat teman-teman, di grammar itu selalu ada pengecualian. Ya, selalu ada apa namanya, kasus yang tidak bisa dipakaikan more, tidak bisa dipakaikan are, ya teman-teman. Jadi memang di beberapa adjektif itu tidak bisa mendapatkan tambahan more atau are kalau mau ditambahkan arti lebih. Contoh teman-teman, good itu baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan more good atau gooder ya, tapi kita bilangnya better. Jadi memang ada kata lain caranya kita bilang lebih baik yaitu better, right? Kemudian ada bad, itu buruk atau jelek gitu ya. Untuk bilang lebih buruk, kita bukan better atau more bad, tapi kita bilangnya adalah worse yang akhirannya e, teman-teman. Kemudian sedikit itu little, untuk bilang lebih sedikit itu less. Hati-hati kalau yang sedikitnya pakai few, teman-teman. Kalau sedikitnya pakai few itu bukan less ya, tapi fewer. Ya, tapi kalau misalkan sedikitnya itu little, itu nanti lebih sedikitnya adalah less. Bukan littler atau more little seperti itu. Kemudian berikutnya jauh. Jauh itu far. Untuk bilang lebih jauh, kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Nah, ada U, ada A. Bedanya adalah yang further, yang pakai huruf U, itu untuk bilang lebih jauh, yang kita nggak bisa ukur pakai satuan jarak, teman-teman. Misalnya, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Saya ingin mengenal Mr. P lebih jauh. Misalnya, jadi further itu pakainya yang U, nggak bisa pakai, maksudnya yang nggak bisa dihitung pakai meter, kilometer misalnya dan seterusnya itu. Tapi kalau dia bisa dihitung pakai satuan jarak, kita pakainya yang huruf A ya, further. Contohnya, rumah saya lebih jauh daripada rumahmu. My house is farther than your house. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah many atau much, itu banyak ya teman-teman. Bedanya kalau many itu untuk banyak ketika bendanya bisa dihitung. Oke. Sedangkan much itu adalah untuk bilang banyak ketika bendanya tidak bisa dihitung. Ya, teman-teman. Nah, nanti untuk bilang lebih banyak kita bukan pakainya manier atau mucher atau more many atau more much ya, teman-teman, tapi kita bilangnya adalah more saja. Itu sudah bisa diartikan lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah caranya menggunakan more dan er, teman-teman, untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Oke, nah ini nggak perlu dihafal. Boleh teman-teman foto dulu, atau kalau teman-teman ada pertanyaan sambil mau foto, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada pertanyaan ya, dan saya rasa pasti sudah difoto sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, contoh penggunaan, sorry, itu tadi adalah komparatif, teman-teman, maaf. Double komparatifnya belum. Jadi, komparatif itu adalah more sama caranya kita bilang lebih ya, menambahkan kata more ke kata sifat. Nah, kalau double komparatif, nanti sebelumnya more itu kita tambahkan kata the. Nah, nanti artinya bukan lagi lebih, artinya menjadi semakin. Jadi, the more, gitu ya. Nah, the more nanti karena ada nama double-nya, kalimat ini akan memiliki dua struktur the more. Jadi, the more apa? The more apa? Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Gitu ya. Dan bentuk kalimat ini teman-teman tidak mewajibkan kalimatnya memiliki subjek predikat. Saya ulangi lagi, double komparatif ini tidak mewajibkan kalimatnya memiliki subjek predikat. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, tidak menemukan subjek predikat di kalimat double komparatif, tidak masalah ya. Nah, untuk contohnya misalnya teman-teman, semakin cepat semakin baik. Nah, nanti kalau ditranslate kurang lebih, the sooner the better. Titik. Kalau teman-teman lihat, di sini tidak ada kata kerja sebagai predicate, right? Tidak ada juga kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Nah, jadi kalau misalkan menemukan kasus double komparatif, lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Carikan gandengan the more satunya gitu ya. Karena biasanya yang ditanyakan itu adalah the more satunya dihilangkan. Entah yang di depan, entah yang di belakang. Jadi yang the more satunya hilang, the more satunya menjadi petunjuk menjawab, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Nah, kalau ada pun juga nggak masalah, teman-teman. Ada subjek predikat pun juga nggak masalah di situ ya. Jadi, the more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu.
Nah, kemudian contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni atau ditempati. Nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Right? Dan yang terakhir contohnya adalah semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita dengarkan untuk contoh penggunaannya di speaking, ya, teman-teman, sambil kita latihan listening. Kita dengarkan dulu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kurang lebih kalau diartikan semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, kita dengarkan contoh kedua, teman-teman. Ini adalah teori Edwin Hubble mengenai alam semesta yang mengembang seperti itu ya. Kita dengarkan dulu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, tadi dikatakan the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi, semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh karena sama-sama mengembang, teman-teman. Jadi kayak dorong-mendorong seperti itu. Oke, kita dengarkan lagi. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, sekarang contoh terakhir ini dari filmnya Kung Fu Panda, kalau nggak salah yang ketiga, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, dikatakan tadi ya oleh Master Oogway, kalau when will you realize the more you take, the less you have. Kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di atau kita dengarkan sekali lagi ya. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi teman-teman, dari contoh penggunaannya di speaking. Nah, sekarang kita ke penggunaan atau contoh di soal structure TOEFL ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini, caranya sama, teman-teman cari subjek predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan susunan seperti ini. Setelah koma ada the, more, terus ditarik ke belakang lagi ada nabrak the lagi. Nah, itu kan ada double the ya intinya teman-teman di satu bagian kalimat. Jadi the more, the. Berarti ini adalah penanda double komparatif. Lupakan subjek predikat teman-teman. Tidak perlu dilanjutkan mencari subjek predikat dulu ya. Cari kelengkapan temannya the more ini karena lebih penting. Ya, yaitu double komparatif ini penanda harus ada dua gitu ya. Kalau setelah koma ada satu, maka harusnya di depan sendiri ini juga harus ada the more, the. Oke. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ tidak ada the more-nya ya. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, di situ ada the more, tapi hati-hati, teman-teman. The sama more di sini, ini berbeda. Ini dia tidak nyambung. Oke. Kenapa? Karena setelahnya tidak ada the lagi, teman-teman. The itu sebenarnya dia adalah kata sifat yang fungsinya menjelaskan kata benda. Jadi kalau misalkan tengah-tengahnya ada kata sifat itu juga menjelaskan kata benda setelahnya. Nah, supaya tidak menjelaskan kata benda setelahnya, kata sifat yang ketambahan more itu dipisah dengan kata the lagi. Ya, ketika subjeknya kata benda. Maksudnya ketika benda yang dibandingkan itu adalah kata benda. Seperti itu. Tapi kalau kata ganti nggak bisa dikasih the, teman-teman. Kita nggak bisa bilang the he misalnya. Atau the I itu nggak bisa. Oke. Jadi yang bravo ini salah, ini jebakan teman-teman. Karena the more itu nggak jadi satu teman-teman. Karena nggak ada the lagi sebelumnya kata benda. Ya kan? Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ tidak ada more-nya, tidak ada the juga lagi di situ, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ the more, the lagi. Jadi bentuknya sama dengan yang ada di the more the di soal. Ya, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan teknik lukis menggunakan kuas, maksudnya gitu ya teman-teman.
dalam pemandangan lukisan pemandangan Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Jadi diingat-ingat teman-teman, the more the, ya, kalau di sininya kata benda. Intinya setelahnya, tapi kalau kata ganti jangan dikasih the, seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke praktek latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Oke, sepertinya aman. Kita coba ke latihan soal. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek teman-teman. Nomor 1 cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika kita mencari predikat menemukan susunan the more the seperti ini, entah itu di paling depan atau di setelah koma di tengah-tengah kalimat, maka itu adalah penanda double komparatif. Lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Kita carikan dulu gandengannya the more di sini. Satu lagi ya, ternyata nggak ada. Berarti fix di sini kita harus masukkan the more satu lagi. Oke. Nah, yang alpha itu bukan the more ya, teman-teman. Itu the most. Itu superlatif caranya kita bilang yang paling. Itu beda ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, the higher. The higher itu the more. Jadi ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanan yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme-organisme laut. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan kita lihat ada jawaban alpha, alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Di situ ada the more the, ya, the thicker the. Kemudian, nah nggak ada the more satu lagi, berarti kita carikan the more satu lagi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alpha, that's right. Nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying land mass. Kalau diartikan, semakin tebal semakin tebal lembaran es yang menutupi suatu wilayah, semakin besar tekanan yang dia keluarkan terhadap daratan yang ada di bawahnya atau tanah yang ada di bawahnya, seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat menemukan the more the seperti ini, itu juga temannya the ya, teman-teman. Mereka satu keluarga. Jadi anggap aja itu the juga gitu ya. Jadi di sini ada penanda double komparatif yaitu the more the, maka di setelah koma di situ juga harus ada the more the juga. Oke. Nah, jawabannya yang paling tepat berarti yang Charlie, teman-teman.
Nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Kalau diartikan, semakin kompleks suatu ekosistem biologis, semakin besar keanekaragaman dari spesies yang ekosistem itu bisa dukung. Seperti itu. Oke, well played. Lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat menemukan the more the seperti ini, lupakan dulu predikat ya. Maka setelah koma harusnya ada juga the more the di situ. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alpha. That's right, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Kalau diartikan, kurang lebih ya, semakin bahan bakar itu dibakar untuk menghasilkan energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca di dalam atmosfer atau di atas di atmosfer gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada the more ya teman-teman. Tapi sudah lengkap, setelah koma juga sudah ada the more sama subjeknya it di situ ya. Nah, berarti double komparatif sudah lengkap teman-teman. Berarti di sini kita hanya diminta untuk memasukkan penanda double komparatif, maksudnya adalah penanda benda yang dibandingkan. Gitu ya. Nah, benda yang dibandingkan di double komparatif itu harus ada penjelasnya. Supaya benda itu jelas, kita tambahkan kata the sebelumnya. Cari ABCD yang diawali dengan the atau teman-temannya the. Nah, yang di pilihan ganda yang diawali the atau teman-temannya the cuma satu, yaitu yang bravo, teman-teman. Ya udah, berarti jawabannya cuma yang itu ya. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia kandung atau yang dia miliki. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. And I see that everybody picks Charlie ya. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the, lupakan dulu predikatnya ya. Dan apapun subjek juga, cari gandengan dari double komparatif ini, yaitu the more the satu lagi di sini. Nah, di situ sudah ada more-nya, teman-teman. Sama its itu juga kepemilikan ya, dia keluarganya the juga, satu jenis. Nanti kita bahas di next meeting, teman-teman. Yaitu kelas kata-kata sifat gitu ya. Nah, intinya di sini more-nya kehilangan the saja. Nah, carikan the di pilihan A, B, C, D gitu ya, teman-teman. Ya, dan di situ kita menemukan kata the di pilihan Charlie. Oke, thank you, Mr. Bambang.
Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau kita baca, kalau kita artikan, semakin banyak atau semakin tinggi gitu ya, konsentrasi dari garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan kita lihat ada jawaban delta, delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat stage ya. Artinya menyatakan. Subjeknya adalah Newton's second law. Kemudian ada conjunction that, teman-teman. Nah, conjunction that kan seharusnya itu kan setelahnya diikuti subjek predikat lagi. Nah, cuman bentuk kalimat setelahnya ini bukan subjek predikat, teman-teman. Tapi dia ada the more the di situ. Oke, nggak apa-apa, it's okay ya. Berarti di setelahnya koma ini harusnya ada the more the juga atau the more aja gitu ya. Nah, berarti jawabannya ketemu yaitu yang delta, teman-teman. Nice. Nanti kalau sebentar saya hapus dulu. Nah, nanti kalau dibaca Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater the acceleration it experiences. Kalau diartikan hukum keduanya hukum gerakan kedua dari Newton menyatakan kalau semakin besar gaya yang diaplikasikan atau yang dikenakan gitu ya, atau yang diberikan kepada suatu benda, semakin besar juga percepatan yang benda itu alami. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif ya, teman-teman. Caranya kita bilang semakin A, semakin B dalam bahasa Inggris. Jadi the more the. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Sambil saya absen ya, teman-teman. Atau kalau nggak ada pertanyaan, nah ini tadi saya lupa menyampaikan teman-teman. Untuk jenis soal ini, kalau di soal yang asli dari dari ITS, itu nggak pernah keluar teman-teman. Tapi kalau diprediksi, jenis soal ini sering keluar. Makanya saya merasa perlu saya berikan, siapa tahu teman-teman nanti ada yang ngambil tes yang bukan asli dari ITS. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya, teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.